Selamat datang di pertemuan ketiga penulisan kreatif. Nah, kemarin di di pertemuan kedua kita membahas tentang berita, kemudian di pertemuan ketiga ini menulis berita. Nah, bagaimana cara menulis berita? Yang pertama kita harus tahu dulu komposisi berita itu. Nah, berita itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah judul. Ya, judul berita itu harus informatif, jelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah teras berita atau lead, paragraf pertama dalam berita. Nah, paragraf pertama ini kalau bisa itu harus ya, tidak boleh lebih dari 35 kata. Ya, usahakan orang membaca judul dan teras berita saja ini sudah paham itu isinya apa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pengembangan ya, isi berita secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah penutup, itu komposisi berita ya. Kemudian prosedur dalam penulisan berita itu seperti apa? Yang pertama ya, seorang wartawan itu harus observasi dulu, harus melakukan pengamatan, mencari kebenaran peristiwa atau berita tersebut ya, jangan sampai yang disampaikan itu adalah bohong. Ya, jadi harus memastikan bahwa berita itu asli, benar, dan akurat. Ya, kemudian perumusan ya, dirumuskan, setelah diobservasi dirumuskan bagaimana nanti bentuknya, kemudian penyusunannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, tahap penulisan. Berita itu harus ditulis, kemudian disunting, setelah itu baru diterbitkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menulis judul berita? Ya, yang pertama itu model siapa melakukan apa. Contohnya, Menteri Nadiem bagi-bagi kuota gratis, kuota internet. Nah, kemudian yang kedua, ya, siapa mengatakan apa. Contohnya, Barcelona kalah dalam Liga Champion. Nah, Messi, aku akan hengkang. Nah, itu contohnya. Itu kan banyak sekarang tuh berita-berita seperti itu. Nah, kemudian model sebab akibat. Nah, karena diputus oleh pacarnya, seorang pria nekat gantung diri. Nah, itu contohnya. Kemudian model akibat sebab, dibalik yang tadi, yang sebab akibat itu tadi. Kemudian model apa kapan. Nah, contohnya Gunung Sinabung meletus lagi. Nah, laginya itu kapan. Nah, kemudian apa di mana. Ya, contohnya adalah kebakaran terjadi di Marunda, itu contoh ya, bukan mendoakan ya. Kemudian di mana apa ya, contohnya Jember kekeringan lagi. Nah, itu contohnya ya, teknik penulisan judul. Nah, kemudian teknik penulisan teras berita ya. Teras berita itu umumnya ditulis dengan model seperti ini: siapa melakukan apa, kapan, di mana, mengapa. Nah, itu ya, siapa melakukan apa, kapan, di mana. Itu gampang sekali cara menulis teras berita ya, karena dengan baca judul dan teras berita orang itu diharapkan sudah paham mengenai isi beritanya, jadi tidak perlu bertele-tele. Nah, kemudian setelah judul sudah, teras sudah, kemudian di pengembangnya. Nah, pengembang ini berisi apa? Bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Ya udah lengkap kan, 5W 1H ya. Kemudian ya, selain itu kan tadi artikel. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gambar. Nah, gambar itu bukan hanya sebagai pemanis tapi juga sebagai pendukung berita tersebut. Ada berita kebakaran, ya ada gambarnya. Nah, itu kalau berita untuk di media online yang berupa tulisan. Ya, jadi harus ada gambar ya, untuk menunjukkan bahwa berita itu benar. Ya, kalau dalam berita berupa video, nah gambar itu utama. Nah, apakah tulisan perlu? Itu narasi yang akan dibacakan ya nanti oleh wartawan. Nah, kemudian apa lagi? Kesalahan dalam menulis berita. Ya, berita itu ditulis berbelit-belit ya, sehingga pembaca bingung. Ini apa ini begini ya. Kemudian apa lagi? Pemilihan kata yang kontradiktif. Ya, contohnya seorang siswi digagahi. Siswi digagahi kan untuk laki-laki. Nah, siswi ya. Kemudian kosakata yang susah dipahami. Nah, ini ya, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Yang kita sebagai penulis berita harusnya memahami bahwa pembaca itu berasal dari berbagai kalangan. Nah, itu mungkin ya materi untuk di pertemuan ketiga ini. Lebih jelasnya silakan unduh materi di pertemuan ketiga. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di forum diskusi. Terima kasih.